Shalom semuanya, berjumpa kembali di sore hari ini di training kelas digital di hari Jumat bersama saya Odilia dan juga Desi Julia. Selamat sore. Iya, kembali hari ini kami membahas tentang bagaimana berjualan di Facebook. Ya, Bapak Ibu yang menonton kami secara langsung boleh lihat di layar televisi dan yang menonton kami lewat layar YouTube. Sebelum kami membahas materi lebih lanjut, ya jangan lupa follow akun kami di Instagram @gereja_hermon, di Facebook Gereja Spasi Hermon, di TikTok @gereja.hermon dan Facebook yang menonton saat ini adalah Gereja Spasi Hermon, semuanya huruf kapital. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sehingga Bapak Ibu juga bisa mendapatkan notifikasi ketika kami sudah memuat informasi, menyampaikan informasi yang terbaru, bagaimana khotbah, bagaimana tutorial media sosial melalui yang kami sampaikan saat ini di hari Kamis Jumat dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan profit melalui berjualan secara online di platform digital yang kita miliki, yang sudah kita download di gadget kita masing-masing. Kalau kemarin kami sudah bahas bagaimana menjaga keamanan akun media sosial, saya pikir saya rasa Bapak Ibu juga sudah melakukan, saya berharap sih sebetulnya Bapak Ibu juga sudah melapisi, membentengi media sosial sehingga tidak mudah disusup, ada penyusup atau penipu yang masuk menggunakan akun Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, sore hari ini kita akan membahas bagaimana berjualan secara live di Facebook. Biasanya segmen pasar untuk Facebook ini biasanya ibu-ibu atau yang berumur 30 tahun ke atas ya. Jadi segmen umurnya lebih dewasa ke atas. Kebanyakan ibu-ibu ya Cici Modi ya. Ya betul, ada juga sih bapak-bapak yang berjualan secara live biasanya untuk barang-barang yang kalau di istilah online itu barang-barang thrifting atau monjo. Mungkin ada juga yang bapak-bapak juga yang juga berjualan live. Sekarang sih tidak segmen khusus untuk wanita, ada juga kaum pria juga yang berjualan secara live di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Oke, untuk sore hari ini kita membahas lebih detail lagi di Facebook. Bagaimana melakukan siaran langsung Facebook dari perangkat seluler atau gadget yang kita miliki. Silakan Mbak Desi. Iya, di Jumat minggu lalu kita sudah membahas di Facebook Marketplace ya Cici Modi ya. Nah itu juga cara gampang untuk berjualan, membeli barang dan jasa juga ya Cici Modi ya. Iya, barang dan jasa. Oke, nah hari ini kita akan menerangkan bagaimana cara Facebook Live. Nah sebenarnya Facebook Live ini sudah ada dari dulu-dulu ya Cici Modi ya. Udah lama ya, sudah jadi lama. live itu siaran langsung. Nah dulu-dulu memang sebelum ada marketplace untuk e-commerce seperti berdagang atau berjualan, kita mungkin memakai Facebook Live itu untuk momen-momen mungkin seperti momen Natal, momen ulang tahun ya Cici Modi ya. Iya. Iya, untuk live. Nah, terus mungkin kita juga traveling. Nah, mungkin juga bisa waktu dulu-dulu dipakai untuk seperti itu. Nah, sekarang lebih merambah ke dunia marketplace lagi nih Bapak Ibu. Nah untuk berjualan kali ini di Facebook Live itu yang pastinya login ke Facebook. Terus dari profil grup atau kabar atau halaman Facebook itu diklik video siaran langsung. Nah ditambahkan deskripsi untuk videonya, misalnya untuk berjualan apa atau memang Bapak Ibu lagi mau memberitahukan apa tentang apa yang Bapak Ibu live itu. Nah, diklik go live. Nah, baru untuk live-nya. Nah, terserah nih Bapak Ibu untuk berjualan kah atau memang untuk istilahnya memberitahukan kepada teman-teman Facebook Bapak Ibu, entah Bapak Ibu lagi traveling atau lagi di mana, seperti itu. Nah, pada saat selesai Bapak Ibu bisa mengakhirinya dengan klik selesai saat mengakhiri siaran langsung tersebut. Nah, jadi Cici Modi kalau live ini kita bisa memang ini ya Cici Modi berbagai macam hal ya Cici Modi ya. Kalau kita berjualan secara langsung, jadi kita berbicara langsung dengan audiens yang menonton siaran langsung kita melalui Facebook saat itu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu juga
membagi atau share ke berbagai di beranda atau di halaman kita ya. Jadi orang pun tahu bahwa kita sedang siaran langsung. Jangan lupa juga kita boleh minta bantuan penonton untuk juga jangan lupa share ya, jangan lupa share live-nya kita saat ini. Dan minggu lalu sudah dijelaskan bahwa jangan lupa untuk bergabung dalam komunitas berjualan ya. Grup-grup yang berjualan yang ada di Facebook itu lumayan membantu kita untuk maksudnya live kita saat itu banyak yang menonton, bisa dibantu dari penonton yang ada di grup-grup yang jualan. Jangan lupa bergabung sesuai dengan apa yang mau kita jual produknya atau jasa yang mau kita tawarkan melalui siaran langsung. Dan jangan lupa berbicara yang sopan dan santun karena Facebook pun mempunyai regulasi sendiri untuk ketika kita menyampaikan sesuatu itu berbicara yang baik dan yang santun, yang sopan. Jangan berbicara yang kasar ya. Hindari mengucapkan kata-kata yang kasar atau brand-brand tertentu. Brand-brand tertentu pun tidak boleh disebutkan. Takutnya itu memang ada copyright-nya. Jadi Bapak Ibu menghindari untuk menyebut secara langsung brandnya gitu ya. Itu prinsip kehati-hatian perlu sekali ketika kita melakukan live karena yang nonton itu jangkauannya kalau misalnya kita sudah pasang setting di Facebook kita jangkauan Indonesia, ya itu akan merambah ke Indonesia kan. Siapa tahu juga yang menonton anak-anak. Jadi perlu prinsip kehati-hatian dalam berbicara kita melakukan live ya. Hindari mengucapkan kata-kata negatif atau yang berbau rasis atau apapun itu. Sara yang berbau sara. Hindari mengucapkan kata-kata seperti itu. Fokus kepada produk yang mau kita jual aja. Deskripsinya apa? Harus sesuai. Harus sesuai kita bisa misalnya menjelaskan baju. Ya baju aja yang kita fokus untuk berjualan. Misalnya LD-nya berapa, panjangnya berapa, bahannya apa itu yang harus detail ya. Jadi jangan kita jual bajunya apa, yang kita kirim apa, tidak sesuai itu sangat dianjurkan sih. Memang tidak diperbolehkan karena itu namanya menipu ya. Sekali lagi pembahasan yang minggu kemarin itu toko amanah ya. Jadi kita harus amanah dalam berjualan ya. Oke, baik. Tadi ngomong-ngomong yang soal join grup itu juga harus waspada ya juga Cici Modi ya. Ada juga grup-grup yang memang tanda kutip kurang baik. Jadi ketika bergabung juga melihat berapa jumlah member yang ada di dalam grup itu dan bagaimana orang-orang yang berjualan itu benar apa enggak. Kan kita bisa lihat dari profilnya, jumlah membernya atau jumlah yang komen atau gitu review atau ulasan orang-orang yang sudah pernah membeli di toko tersebut. Ya, jadi hati-hati untuk ketika bergabung ke dalam salah satu grup berjualan memang harus rajin melihat. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat boleh nonton kembali ke rekaman kita di minggu yang lalu. Ada beberapa grup yang memang saya rekomendasikan silakan untuk bergabung untuk berjualan produk yang mau dijual. Karena ini lumayan trending udah beberapa tahun ini. Berjualan secara live itu lumayan trending di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Ya, tapi kalau misalnya segmen pasar kita misalnya menengah ke bawah, kita ke Facebook atau TikTok. Iya. Tapi memang kalau misalnya live ini memang Cici Modi harus dipersiapkan benar-benar ya Cici Modi. Misalnya kalau kita mau berdagang baju, memang sudah ada baju-bajunya. Ditaruh di background kamera, background tampilan. Nanti itu yang tampil adalah baju misalnya. Ya kalau ketika kita live yang mau kita jual baju di belakangnya bukan baju itu juga orang akan bertanya-tanya. Iya, langsung skip. Langsung skip. Ini apaan ya gitu. Ya jadi sesuai ya. Jadi kalau tidak perlu harus semuanya harus baik, harus baru kita beli, tapi kita optimalkan yang ada di rumah kita. Tapi yang penting background itu memang sesuai dengan produk yang kita jual. Terus lightingnya juga memang perlu ya untuk mungkin bisa memakai center handphone
Seperti itu ya Cici Modi kalau ya, memang atau di siang hari karena Ya. memang pencahayaan langsung Pencahayaan, dari ya. sinar matahari. Kalau kita tidak mempunyai ring light atau lighting yang mencukupi yang membantu kita untuk pencahayaan di kamera ya. Betul. Nah, Oke, tadi baik. Cici Modi sempat juga ngomong kalau misalnya live itu berhati-hati ya Cici Modi, apalagi kalau ada anak-anak. Nah, apalagi Bapak Ibu kalau misalnya memang pas live itu, Facebook live itu disetting public. Nah, public itu sudah menjulur ke dunia tuh. Jangkauannya gitu, jangkauannya. Nah, kalau bisa ketika kita punya anak kecilnya tidak muncul di kamera ya. Betul. Itu bisa jadi pelanggaran kalau di TikTok. Ya. Ya, saya mau sedikit tambahkan di deskripsi video. Tadi itu deskripsinya kita tulis ya, misalnya kadang-kadang orang suka mencantumkan nomor Wawa disebutnya Wawa ya, nomor yang bisa dihubungi, suka mencantumkan dan juga nomor rekening. Jadi Bapak Ibu ketika kita baru berjualan, ketika ada ini salah satu tipsnya, ketika kita baru pemula untuk berjualan secara live, kita mencantumkan nomor yang bisa dihubungi melalui itu biasanya di live atau melalui DM aja atau nomor rekeningnya ketika untuk terjadi transaksi pembayaran. Silakan arahkan pembeli untuk silakan DM kami atau kalau di Facebook namanya Messenger. Kalau zaman dulu bilangnya inbox sekarang bilangnya Messenger. Silakan untuk pembayaran, transaksi pembayaran silakan melalui Messenger baru Bapak Ibu kasih nomor rekening yang harus ditransfer oleh pembeli ya. Sebisa mungkin di awal sebagai pemula jangan mencantumkan nomor atau nomor rekening atau nomor yang bisa dihubungi karena pemula jadi harus berhati-hati ketika pembeli kita sudah mempunyai pembeli tetap atau pelanggan tetap, customernya yang selalu belanja itu pasti kita nggak ragu-ragu orang yang sama dan itu pasti amanah. Jadi hati-hati ya ketika mencantumkan nomor yang bisa dihubungi atau nomor rekening bank yang mau dipakai untuk sebagai transaksi pembayarannya, hati-hati ke situ. Yang penting deskripsinya tentang produknya aja yang mau dijual. Jadi mungkin boleh tips juga, boleh juga ditulis. Silakan DM kami dengan admin kami, mungkin seperti itu. Silakan hubungi admin melalui Messenger ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tidak ragu-ragu udah yakin ya udah nggak apa-apa cantumkan, silakan nomor hubungi admin nomornya sekian ya. Kalau yakin ya. Dan memang konsekuensinya memang banyak yang WA, banyak yang telepon ya Cici Modi. Banyak yang menghubungi nomor-nomor yang tidak dikenal, itu sudah resiko. Jadi pintar-pintarnya admin aja yang memilah, yang memfilter ini serius apa enggak. Pintar-pintar admin, pintar-pintar owner juga ya Bapak Ibu. Untuk memfilter ya. Ya, yang mana yang harus di follow up. Dan setelah penjualan, after penjualan langsung kita menyiapkan produk yang dijual. Langsung tulis nama ini biar nggak ketukar. Terus kemudian jangan lupa follow up ke pembeli bahwa ini sudah dikirim atau biasanya after sale service. Ketika barangnya kita kan bisa kontrol barang itu sudah diterima apa belum melalui ekspedisi perjalanan tracking ekspedisi ya. Lacak pesanan. Ya, melacak. Ada juga pembeli yang bilang saya belum terima. Ternyata yang terima adalah orang rumah tapi dia nggak tahu. Nah itu bisa kita juga harus melacak tracking perjalanan paket kita. Jadi nanti kita punya bukti. Kadang-kadang ada pembeli juga yang nakal. Dia bilang saya belum terima, ternyata sudah diterima oleh orang rumah, cuman dia nggak tahu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus menyiapkan tracking atau lacak pengirimannya sudah diterima oleh siapa dan itu sudah ditandatangani ya. Jadi sudah di checklist. Itu juga harus dilacak. Jadi ntar biar nggak kaget nanti ya. Biasanya kurirnya juga mau foto ya. Kurirnya suka foto, itu diperhatikan. Itu memang peraturan dari ekspedisi. Ya. Ada tambahan lagi ketika live jangan lupa kita openingnya juga mengucapkan salam. Jadi nggak langsung berjualan gitu. Kalau lagu ada intro ada intro, ada openingnya. Kita ada openingnya mengucapkan salam sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu yang biasa dilakukan ya. Ucapkan salam, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, silakan gunakan salam karena kita Indonesia selalu
mengucapkan salam Salam. ketika bertemu, apalagi orang yang baru kita kenal. betul. Kemudian kalau terakhir juga mengucapkan terima kasih kasih. gitu ya, jangan lupa. Ya. Kecuali memang jaringannya saat itu bermasalah, jadi kita mungkin terputus, kita connect lagi Connect ya. lagi. Connect Nah, lagi. ngomong-ngomong soal jaringan, nah memang kalau berjualan live itu atau apapun kita sedang melakukan penjualan, Bapak Ibu, memang kuota harus dilihat ya Cici Ya, Modi ya. diperhatikan. Diperhatikan ya Cici Modi, jangan sampai kuota kita cuma 1 giga, kita tiba-tiba pakai live gitu. Nah, habis di Ya. tengah jalan. Ya, harus diperhatikan Harus kuotanya diperhatikan, ya. kuota Kalau bisa juga. menggunakan wifi yang di rumah Iya, ya. betul. Iya, jaringan itu juga sangat mempengaruhi. Oh, iya. Ya, ketika jangan sampai muter, buffer aja terus nanti pembeli buffering. ini lama banget. Iya. Dia berpindah. Ya, oke. Next. Nah, bagaimana cara berjualan lewat siaran langsung? Jika Anda menjual produk dalam siaran langsung, sebaiknya Anda menyiapkan produk yang Anda jual. Nah, yang tadi kita omongin ya Cici Modi ya, kalau misalnya kita berjualan baju, backgroundnya ada baju-baju gitu kan. Nah, untuk membantu membangun kredibilitas di antara pemirsa Anda itu berarti audiens ya yang nonton ya Bapak Ibu. Jadi sisihkan anggaran kecil untuk membeli barang yang ingin Anda jual. Berarti maksudnya kalau misalnya kita ingin jual baju, berarti kita harus menyisihkan uang kita untuk membeli barang tersebut supaya kita memakai barang itu display. Jadi barang display ya Cici Modi ya, untuk kita berjualan live, secara live seperti itu. Atau ketika kita juga mau berjualan baju, kita juga pakai baju yang mau dijual ya. boleh. Jadi orang tahu, pembeli tahu, oh itu jatuhnya segini, lebarnya segini. betul. Tapi kalau bisa jangan ganti di depan kamera yang terlihat ya. Kita Ya. minggir di luar, tidak tertangkap oleh kamera, Ya. baru kita nunjukkan, oh ini baju yang kami jual seperti ini tampilannya ya. Ukurannya, lingkar pinggangnya, kalau Ya. celana lingkar dada dan juga panjangnya. Mungkin Jadi, biasanya kalau audiens ya, Cici Modi kalau misalnya baju nih, ngomongin baju, biasanya kan kita mau tahu bahannya apa, Ya, itu juga harus detailnya apa. disampaikan, Jadi ya. mungkin kalau misalnya juga Bapak Ibu melakukan Facebook Live, itu mungkin bisa didekatkan ya, seperti ini. Oh ini bahannya seperti ini gitu. Halus, linen Ya. halus atau bahan crinkle, nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga harus, kalau yang berjualan baju juga harus tahu bahan-bahannya apa ya. Entah harus katun, menguasai. Nah, entah katun, linen, atau sutra. Ya, harus menguasai produk yang kita Iya, jual. betul. Atau kalau kita mau menjual makanan, kita bergerak di bidang kuliner, makanan harus disampaikan juga expire date-nya Ya, kapan betul, gitu ya. ya. Ini terbuat dari apa? Aman gak buat yang alergi dan Bahannya, tidak alergi ya. Ya. Ya, jadi sampaikan bahwa ini expire-nya sekian, Tanggal sekian, ya, masih jauh betul. atau masih berapa bulan lagi, itu harus disampaikan, dan juga bahan ini terbuatnya dari apa Dari ya. apa? Ini Ya, bahan dasar mungkin ya. ya, Cici bahan Modi. dasar makanan ini apa gitu. Dan juga ketika mau mengirim juga harus ada mungkin pengamanannya Pengaman, ya. bertambah ya, karena makanan, kalau makanan kering nggak masalah, tapi Nggak kalau masalah. makanan yang Ya. basah atau Basah. yang makanan jadi, yang misalnya ada berair-air, itu Berair. harus hati-hati Harus ya. Itu hati-hati, kita bisa mungkin kita pakai platform yang merah atau hijau mungkin, untuk hijau atau biru mungkin untuk jadi fresh ya. Iya, betul. Kita mau menjadi agent atau menjadi partner di salah satu platform digital yang berwarna hijau ataupun oranye atau biru ya. Ya, silakan bergabung sana kalau makanan. Iya. Sebenarnya Cici Modi kita mau praktek ya Facebook Live. Ya, kita mau karena praktek. banyak banget yang datang nih, kita nggak mungkin satu-satu ya Cici Modi ya. Jadi mungkin di luar di belakang kamera kan mungkin tidak terekam, kita akan melakukan praktek berjualan secara live, mungkin tidak bisa tertangkap oleh kamera, tapi paling nggak Bapak Ibu yang menonton sedikit memahami bahwa ketika kita berjualan live ada beberapa prinsip, ada beberapa etika yang disampaikan tadi, bahwa berbicara santun, produk yang kita jual sesuai dengan yang mau kita jual. Jadi kita sampaikan adalah benar ya, original gitu. Dan ya. harus menguasai Ya, produk harus itu. menguasai produk yang mau kita jual, Iya. makanan, pakaian, Betul. keperluan sehari-hari, silakan ya. Jadi jangan lupa juga bergabung ke berbagai grup jualan. Iya. Ya, bergabung Join ke sana, ya join grup, Ya. sehingga kita juga tidak ketinggalan berbagai
update penjualannya. Nah, Jadi iya, jangan lupa update-an. Bapak Ibu juga Ya. juga jangan juga lupa sering-sering juga menonton punya orang sehingga kita Ya, tahu betul. bahwa oh ternyata begitu ketika kita berjualan live. Oh ternyata dia menyebutkan ini, menyebutkan itu. Jadi kita nggak kena ban dari Facebook ya. Hati-hati menyebutkan brand atau merek sesuatu barang itu, hati-hati menyebutkan karena bisa di ban atau disenyapkan, bisa jadi juga apa yang paling parah diblokir Iya. akun kita karena kita menyebutkan itu kena copyright atau hak cipta. Ya, silakan Selamat datang. lanjut. Silakan lanjut. Apalagi yang harus kita perhatikan? Jadi yang tadi Cici mau dibilang, mungkin kalau misalnya yang apa namanya tuh tadi? Ya, ada lagi yang mau ditambahkan. Jadi berpakaian juga sopan. Berpakaian sopan kita melakukan live siaran langsung. Diharapkan berpakaian yang sopan dan baik. Kata-kata yang santun, sopan, tidak berbau sara ya ketika Ya. melakukan siaran langsung melalui Facebook. Iya, betul. Nah, Ada lagi? tadi yang Cici mau dibilang harus Ya, Bapak Ibu yang menonton kami melalui siaran langsung melalui tayangan YouTube kami di sore hari ini, sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe akun YouTube kami dari Gereja Spasi Hermon, huruf kapital semua. Kami akan berbagikan informasi mengenai berbagai tips menarik ketika melakukan berjualan di platform digital ataupun berbagai renungan, khotbah dari Pak Gembala dan pendeta yang berkhotbah di Mount Hermon Church dan juga berbagai lagu puji-pujian melalui praise and worship setiap hari Jumat. Jangan lupa jempol manisnya untuk like, comment, share, and subscribe akun kami. Jangan lupa tanda lonceng, dipencet tanda lonceng ya. Oh iya, oke. Ting 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 gitu. Iya. Ya, nanti Bapak Ibu boleh berkunjung ke akun kami di Instagram jika ada pertanyaan lebih lanjut. Silakan DM atau meminta informasi jadwal ibadah di kami, boleh DM di Instagram, Facebook atau TikTok. Silakan bertanya lebih lanjut ataupun juga membutuhkan boleh ya? di YouTube juga boleh. Silakan komen di sana. Jika membutuhkan pelayanan dari kami, silakan DM ke akun-akun yang sudah kami bagikan ya, Yang setiap pasti Gereja Hermon minggunya. ya, Cici Ya, jangan lupa, jangan salah namanya adalah Gereja Hermon. Itu nama akun kami, nama channel di YouTube-nya adalah Gereja Spasi Hermon, tapi nama gereja kami adalah Mount Hermon Church. Alamatnya di Ratu Plaza lantai 1 Jalan Sudirman, Jakarta. Silakan datang ke tempat kami. Kami juga membagikan tips-tips menarik melalui kelas training digital di hari Kamis dan hari Jumat. Dan di bulan Oktober nanti ada kelas training lagi dengan topik yang menarik. Mungkin tertarik untuk bergabung bersama kami, silakan datang kami, boleh DM untuk pertanyaan lebih lanjut. Ya, selamat melakukan penjualan. Semoga Bapak Ibu menjadi toko yang amanah, menjadi berkat juga dan juga memberkati ya. Kiranya sampai untuk sore hari ini kami akhiri untuk training Facebook tentang cara berjualan secara siaran langsung atau live di Facebook untuk produk-produk yang mau dijual yang dipasarkan. Silakan Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ajukan melalui DM. Oke, sampai di sini sore hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya Odilia pamit. Saya Desi Julia, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.